Komisi 5 DPR RI sebagai pengawas kerja Kementerian Perhubungan menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen dan karyawan Lion Air Selasa kemarin. Rapat ini merupakan inisiatif dari pihak Lion Air sehubungan dengan sanksi yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada mereka. Kemenhub diketahui memberikan sanksi kepada Lion Air terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan maskapai ini. Mulai dari aksi pilot yang mogok hingga berbuntut terlantarnya penumpang, hingga kasus terakhir yakni membiarkan penumpang penerbangan internasional masuk melalui terminal domestik Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya para penumpang tidak melalui pemeriksaan keimigrasian. Direktur Utama Lion Air Edward Sirait menilai sanksi yang diberikan Kemenhub sewenang-wenang dan tanpa investigasi yang cukup. Keinginan kami datang ke tempat ini adalah ingin menyampaikan apakah yang kami alami ini memang adalah sesuatu yang wajar atau memang ada hal lain. Itu yang menjadi pertanyaan kami, dan kami berharap di lembaga yang terhormat ini bisa diklarifikasi untuk kami mendapatkan hak kami sebagai warga negara. Kalau memang kami salah, kami bersedia dihukum. Keluhan manajemen Lion Air pun ditanggapi beragam oleh anggota Komisi 5. Beberapa anggota Komisi 5 mengkritik Lion Air yang dianggap justru kerap menyalahkan karyawan di lapangan atas kelalaian-kelalaian yang terjadi. Tidak boleh disalahkan ground staff, tidak boleh. Salahnya pimpinan operasi. Gak ada cerita itu anak-anak buah salah. Walaupun dia salah, harus mengambil sikap. Pasti pimpinan juga, pasti salah. Mismanagement, tolong diperbaiki manajemennya. Ketika kita bicara Lion Air, orang pasti akan menjawab delay, itu pasti. Dan bahkan saya sendiri sudah berjanji, kalau ada urusan saya di daerah yang kemudian hanya satu penerbangan tertinggal Lion Air, saya akan tunda. Nah, ketika kita bicara Lion Air, tentunya ini bukan persoalan penghukuman 1-2 kali tiba-tiba muncul penghukuman, tapi ini adalah akumulasi yang terjadi sekian tahun, sekian lama. Delay panjang, narkoba dari pilotnya, terus kemudian hal-hal lain yang kemudian selama ini image daripada Lion Air ini sudah begitu-begitu. Dan memang faktanya adalah bahwa di antara 10 penerbangan Lion Air, untung-untungan kalau ada 2 yang tepat. Setelah bertemu dengan Lion Air, Komisi 5 DPR RI juga menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan untuk mendengar sudut pandang mereka sehubungan dengan keluhan Lion Air. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke gedung DPR. Sudah ada Syafati Suryo, reporter TV yang di sana yang akan mengabarkan dari Komisi 5 ya terkait dengan sanksi terhadap Lion Air yang sudah dibahas kemarin. Syafa, silakan. Ya, pemirsa, Selasa kemarin, manajemen dan karyawan Lion Air mendatangi Komisi 5 DPR. Lion Air mengadukan kebijakan-kebijakan Kementerian Perhubungan yang menurut Lion Air dinilai terdapat indikasi kesewenang-wenangan. Lion Air juga telah menjelaskan mengenai kronologi hasil investigasi internal atas 2 kelalaian yang telah dilakukan oleh maskapai tersebut yang berbuah dijatuhkannya sanksi oleh Kementerian Perhubungan. Dan pemirsa, selanjutnya Komisi 5 DPR akan segera memanggil pihak dari Kementerian Perhubungan. Untuk informasi lebih jelas, langsung saja kita tanyakan kepada Ketua Komisi 5 DPR. Sudah bersama saya ada Pak Fahri Jemi Francis. Selamat siang, Pak Fahri. Selamat siang, Mbak. Ya. Pak Fahri, setelah kemarin menggelar rapat dengar pendapat bersama Lion Air, kemudian apa penilaian atau kesimpulan yang ditarik oleh Komisi 5 mengenai Lion Air tersebut, Pak? Ya, kemarin kita sudah mendapatkan aduan ya, aspirasi dari manajemen Lion Air. Ada 3 poin yang penting yang disampaikan kepada kita. Yang pertama berkaitan dengan perlakuan tidak adil, ya, yang menyangkut dengan penundaan, pemblokiran untuk tidak lagi membuka rute baru selama 6 bulan. Yang kedua berkaitan dengan suspend ground handling yang sementara itu. Dan yang ketiga berkaitan dengan ketidakadilan grup Lion yang dirasakan bahwa persoalannya di Lion, tetapi juga dampaknya kepada Batik Air yang membuka rutenya juga dibatasi dan sebagainya. Nah, terhadap aduan tersebut kita tidak mengambil kesimpulan, kita mendengarkan, kita mencatat, dan kemudian kita akan memanggil ya Kementerian Perhubungan dan semua komponennya, termasuk Angkasa Pura dalamnya, termasuk ATS, termasuk juga ground handling ya, dan AirAsia untuk kita menyampaikan apa yang sudah kita dengar. Tetapi dalam rapat dengar pendapat kemarin ada beberapa catatan
catatan disampaikan oleh anggota Komisi 5 ya. Paling tidak ada 4 hal penting. Yang pertama berkaitan dengan apakah rekomendasi dari Panja Penerbangan Nasional kita berkaitan safety security yang dikeluarkan oleh DPR RI itu sudah dilaksanakan oleh Lion Air. Yang pertama berkaitan manajemen delay ya, manajemen delaynya. Karena banyak sekali kita dapat keluhan dari masyarakat juga bahwa delay masih tetap jalan walaupun terus ada perbaikan-perbaikan. Tetapi apakah ada upaya-upaya perbaikan tersebut? Terus yang kedua manajemen krisis. Kalau terjadi delay, kalau terjadi delay yang berkepanjangan itu bagaimana penanganannya, bagaimana penanganan komplain daripada penumpang dan sebagainya itu juga diminta untuk diperbaiki. Dan yang ketiga juga kita mendapatkan informasi berkaitan dengan manajemen sumber daya manusianya. Kita dengan mogoknya pilot itu kita juga bertanya kenapa mogok, apakah berkaitan dengan menyangkut kompensasinya, berkaitan dengan gaji dan sebagainya. Itu juga kita minta untuk tolong dievaluasi ya, refleksi untuk perbaikan dalam rangka untuk upaya pembinaan untuk manajemen Lion Air. Ya. Kemudian kapan Komisi 5 akan memanggil Kementerian Perhubungan dan apa yang kemudian akan digali dari keterangan Kementerian Perhubungan nantinya, Pak? Ya, jadi setelah kita rapat kemarin kita terus memutuskan untuk dalam minggu depan kesempatan pertama diagendakan tanggal 30 ya. 30 Mei ini untuk kita panggil Kementerian Perhubungan, tidak hanya Kementerian Perhubungan, kita akan panggil juga Angkasa Pura, kita juga panggil juga semua komponen termasuk ground handlingnya, termasuk juga air traffic control, semua komponen yang terlibat di dalam perbaikan manajemen penerbangan nasional kita. Ada 3 poin yang akan menjadi acuan kita. Yang pertama kita akan mengecek semua. Kita sudah punya list dari hasil rekomendasi, baik itu untuk rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan, baik itu rekomendasi untuk kebandaraan termasuk Angkasa Pura, baik juga air traffic controlnya dan juga maskapai penerbangan. Semua list itu kita sudah berikan kesepakatan untuk ada upaya-upaya perbaikannya. Nah, upaya-upaya perbaikan itu sampai di mana? Termasuk juga dengan sanksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terhadap maskapai penerbangan. Apakah hanya maskapai penerbangan atau juga ada sanksi untuk staf dari Kementerian Perhubungan terhadap persoalan kelalaian ini ya. Kita akan mengecek itu semua dan kemarin kita sudah sampaikan juga kepada manajemen Lion Air berkaitan dengan sanksi ground handling yang sementara dibukukan ya. Kita minta untuk itu dipakai ajang untuk evaluasi, ajang untuk coba memperbaiki, membenahi, tetapi juga kita minta kepada Kementerian Perhubungan agar investigasi itu jangan terlalu lama, bisa dipercepat dan kemudian kalau sudah dapat hasil investigasinya itu langsung disampaikan apa sanksinya, apakah diberikan waktu untuk perbaikan ataukah bisa langsung diberikan sanksi. Yang pasti bahwa kita juga minta kepada Kementerian Perhubungan kalau yang berkaitan dengan persoalan safety dan security jangan ragu-ragu, harus tegas ya, harus tidak pimplang lah. Nah, untuk itu maka kita memberikan dukungan kalau itu dalam rangka pembinaan. Kemarin juga dikatakan oleh beberapa anggota kalau dalam rangka pembinaan untuk perbaikan penerbangan kita maka kita akan memberikan dukungan. Tetapi kalau dalam rangka untuk membinasakan, saya kira itu menjadi catatan, kita juga akan duduk sama-sama untuk mencari win-win solusi lah. Terima kasih Pak Fahri Jami Francis, Ketua Komisi 5 DPR. Dan pemirsa, sebelumnya Lion Air ini memperoleh 2 sanksi dari Kementerian Perhubungan dalam waktu berdekatan. Yang pertama, larangan pembukaan rute baru selama 6 bulan ke depan dan juga membekukan izin ground handling atau pelayanan di bandara. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan, kembali ke studio. Ya, demikian pemirsa laporan Syafati Suryo langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selanjutnya kita beralih ke